Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita jumpa lagi dalam Bible Study dari buku Menjalani Hidup Berserah. Ya, berserah itu saya selalu ingatkan ya, bukan pasrah, tapi kita menyerahkan, melempar masalah kita kepada Yesus. Sehingga kita juga, bagian kita adalah bebas dari stres. Ya, tubuh yang stres itu menimbulkan penyakit ya. Pikiran yang khawatir akan masa depan, khawatir akan hari esok, dan hati yang gelisah ya. Ada orang nggak punya masalah aja gelisah hatinya, nggak bisa tidur atau apapun ya. Semua yang mendengar di YouTube channel, saudara boleh like, subscribe, dan share bagi banyak saudara-saudara yang lain untuk kabar baik ya, kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, luar biasa, kita ada di dalam tahun 2022 di mana temanya adalah rest, beristirahat, ya, duduk istirahat, dan percepatan. Ya, bagaimana bisa kita duduk tapi justru terjadi percepatan, itu luar biasa ya. Ini kebenaran Tuhan, ini cara Tuhan ya. Jadi kita udah selesaikan bab yang ke-7, sekarang bab yang ke-8. Ya, bab ke-7 kita udah kupas benar-benar tentang rest, yaitu sabat ya, sabat Tuhan yang dipisahkan tuh ya, karena ternyata rest atau sabat itu kudus. Tuhan pisahkan, kuduskan hari sabat ya. Ingat dan kuduskan hari sabat. Nah, tapi sabat itu yang di perjanjian lama sudah jatuh ya, penciptaan sudah jatuh. Sehingga manusia memilih lagi ya, hukum Taurat diwakili oleh orang Yahudi. Ya, mereka nggak rest. Ya, tapi bahkan sabat mereka begitu banyak peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang mengikat. Ya, padahal Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sabat itu atau rest itu adalah pribadinya. Saudara, nggak apa-apa ya, karena kita belajar, kerasanya ini dalam sekali ya. Tapi sebenarnya sederhana sekali. Ya, jadi dari mula bahwa Tuhan itu walaupun dia nggak letih, nggak lesu, nggak capek, karena Tuhan nggak bisa mencapai ya. Tapi waktu dia menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, dia hanya berfirman, hanya saying, berkata, jadilah terang, terang jadi. Dan hari yang ke-7, dia dikatakan beristirahat. Nah, jadi Tuhan memperkenalkan tentang istirahat, tentang sabat ini di seluruh Alkitab. Nah, ketika manusia sudah jatuh, dia nggak bisa lagi istirahat kan? Dia selalu, misalnya dikatakan gini, dengan berpeluh engkau makan makananmu yang hasil dari tanah yang semak duri lagi. Ya, jadi nggak bisa rest. Nah, Tuhan datang mengambil semua masalah, kutuk, hukuman kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kita bisa hidup di dalam penebusan itu ya, pekerjaan yang sudah selesai, yang sempurna. Karena itu kita ada di perjanjian baru, kasih karunia seperti ini. Kalau diberi judulnya memiliki sikap duduk di tahta. Ya, have a throne attitude, sikap duduk di tahta. Itu yang kita harus miliki. Ya. Bahkan nanti kita lihat ya, kita duduk di hadapan lawan-lawan kita atau musuh-musuh kita. Ya, musuh-musuh kita yang nggak kelihatan ya iblis dan semua teman-temannya ya, sama yang kelihatan juga mungkin. Ya, antek-anteknya. Tapi kita duduk. Nah, itu yang kita mau pelajari. Jadi benar-benar saudara, Tuhan juga selalu bertindak. Misalnya gini, Marta, Maria, ya, Maria duduk dekat kaki Yesus, mendengar. Nah, Marta sibuk. Nah, Tuhan bilang,
Marta, Marta, engkau khawatir dan sibuk tentang segala sesuatu. Cuman Maria memilih yang terbaik, satu yang perlu, duduk katanya. Jadi Tuhan Yesus ya Bapa, bahkan penghibur, Roh Kudus, itu mau kita itu dihibur, tenang. Kenapa? Karena sudah selesai. Amin, ya. Jadi Tuhan mau kita nggak khawatir, apalagi sibuk tuh kayak gini ya, letih lesu berbeban berat kalau bahasa Alkitabnya kan kita udah dengar. Tetapi duduk mendengar. Dan kita nggak memperkatakan hal-hal yang waduh gimana masa depan, gimana keadaan dunia, gimana pandemi nggak selesai-selesai, krisis keuangan. Kita nggak memperkatakan yang khawatir. Ya karena kalau kita memperkatakan yang khawatir, kita udah dengar ya, sebenarnya iblis nggak bisa apa-apa kalau kita nggak khawatir katanya. Atau iblis benar-benar nggak punya modal apa-apa kalau nggak berkata tuh. Kalau kita nggak berkata yang negatif atau yang salah, ya makanya dia selalu pakai ini kan, pakai perjanjian. Nah Tuhan juga pakai perjanjian. Tenang aja, perjanjian Tuhan jauh lebih kuat tentu saja. Pakai darah, ya. Jadi dari awal itu rest. Jadi saudara nih sekarang kan kita sedang bicara tentang kenapa terus-terusan Pak? Karena penting sekali. Jadi rest itu, sabat itu dari awal Tuhan sudah perkenalkan. Ya. Kita juga hidup kita start dari rest, dari tidur sebenarnya. Kita bisa tidur dengan berkualitas, tenang. Kan bangun lagi gitu kan. Setiap pagi ada kasih karunia-Nya baru setiap pagi. Rahmatnya baru setiap pagi. Seperti mana tuh baru setiap pagi. Bagaimana nggak hidup kita itu tenang? Amin. Ya, jadi miliki, sama-sama katakan miliki sikap duduk di tahta. Nah, ini duduk di tempat yang tinggi, yang maha tinggi bahkan. Ya, kita sering kali dengar ya, Mazmur 91, duduk di dalam tempat rahasia Tuhan yang maha tinggi. Ya, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, maha tinggi, maha kuasa lagi. Nah, jadi di dalam bab 8 ini kita akan mendengar, kita bisa, bukan bisa, kita rest dulu bahkan di tengah-tengah tantangan. Ya, kita udah belajar, walaupun ada tantangan, ada masalah, ada musuh-musuh di sekeliling kita, kita tetap perkatakan apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau alami. Praktis sekali ya, praktis sekali. Dan kalau orang tanya, wah, kalau gitu diajarin nggak bener tuh. Saudara dengar ya baik-baik. Pertama, kita tidak menyangkali, ya dengar baik-baik ya, tidak menyangkali persoalan atau masalah. Misalnya masalah keuangan, masalah apa lagi, kesehatan. Kita nggak menyangkali itu. Tapi kita perkatakan kebenaran apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau alami, mujizat apa yang kita mau alami. Dasarnya apa Pak Melki kalau gitu? Itu mah di awang-awang. Misalnya orang bilang kan, itu mah memberi harapan palsu, nggak ada dasarnya. Ada dasarnya. Dasarnya adalah pekerjaan selesai Tuhan Yesus. Legal standingnya itu jauh lebih kuat dari apapun. Makanya Alkitab bilang gini, justru sebenarnya yang kelihatan, yang nggak kelihatan tuh lebih nyata daripada yang kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan ini kalau kita perkatakan termanifestasi. Ya tapi Pak, biasa orang bilang, lama Pak, lama. Lama juga dipelihara, pokoknya sampai termanifestasi. Amin. Ya, jadi apa yang kita mau lihat? Sama-sama katakan, saya perkatakan apa yang saya mau lihat. Ya, di hadapan musuh-musuh Tuhan sediakan hidangan. Artinya apa? Itu yang kita lihat, hidangan raja. Seperti duduk tadi kan, Pak Budi berdoa. Ya, sebelum kita mulai ibadah Bible study. Kita duduk bersama raja. Raja segala raja. Hidangannya apa? Semua tersedia hidangan yang menjawab semua persoalan kita. Nah, ya ayat yang terkenal ya, saudara beberapa mungkin hafal. Mazmur 23 ayat 5 bagian A aja.
Yuk kita baca sama-sama. Engkau Tuhan ya menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Gimana kita ngares? Ya Tuhan menyediakan feast, pesta. Bukan hidangan. Ya apa tuh? Ala kadarnya gitu, tahu tempe. Bukan, hidangan. Bahasanya juga hidangan. Meja, a table. Ya, menyediakan pesta. Fine dining. Makanan yang bagus tuh. Hidangan raja. Bukan karena mereka musuh-musuh itu tidak ada. Atau lawan-lawan kita tidak ada. Di hadapan lawan-lawan kita. Di hadapan lawan-lawan kita, Tuhan memberikan supply atau apa? Penyediaan di hadapan lawan-lawan kita. Krisis mata uang apa? Devaluasi apa? Nilainya berkurang, ya dan semua kabar-kabar buruk di luar sana. Tuhan menyediakan hidangan, menyediaan, perlindungan. COVID ini ada macam-macam namanya lagi baru ya, Omicron atau apa ya, Delta apapun. Nanti kita lihat semua nama-nama itu dibuat ada di bawah kaki Yesus. Tapi kita mulai attitude kita, sikap kita itu duduk, nggak bisa. Ya saya duduk di tempat yang maha tinggi, musuh tidak sampai. Ya, dan Tuhan kalau kita duduk, ternyata Tuhan sediakan hidangan. Kalau kita nggak duduk, ini gimana kita bisa menikmati hidangan? Dan pemeliharaan. Ya, pemeliharaan itu bicara juga apa? Yang sakit ya disembuh, dipelihara. Kalau kita bicara domba-domba ini, ya dibilang Tuhan meminyaki kepalanya, yang luka mungkin kena ranting, kena apa? Ya diurapi, disembuhkan. Ya, masalah finansial. Jadi bagian kita apa? Kita udah dengar dari bab 1 sampai bab 7 terus ya. Ya kita rest dulu, jangan khawatir dulu, jangan takut. Kan Tuhan yang ngomong, jangan takut. Ya saudara ngomong sama diri saudara. Atau saya juga ngomong, jangan khawatir. Kan khawatir bisa apa aja ya. Ada orang khawatir tentang kesehatannya, ada khawatir tentang anaknya, khawatir tentang keuangan, bisnisnya. Mungkin gimana masa depan dan sebagainya atau variasi-variasinya. Ya kita ingat ya orang Tuhan bilang jangan mikir gitu, jangan mikir maksudnya jangan khawatir mikir, take no thought tuh ya, jangan khawatir tuh jangan mikir-mikir yang negatif akhirnya. Amin. Ya, tapi relax. Sama-sama katakan relax. Ya, duduk. Kalaupun kita kelihatan sibuk kerja, tapi hatinya rileks. Itu duduk di pesta, saudara. Duduk di hidangan raja. Ya, dan kita sadari aja, dunia tuh nggak ngerti yang kayak gitu. Jadi mode dunia ada mode stres, ya nggak ngerti. Ya, jadi jelas sabat, rest, duduk itu supranatural. Ya, ini tentang pribadi Yesus. Saudara ditempatkan di dalam Yesus, saudara tuh benar-benar duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Coba kita lihat Yesus ya. Yesus tuh setelah mati bangkit dia gimana gitu. Ya, posisinya apa? Ya, nanti kita benar-benar belajar artinya gini, sampai ngelotok nih benar-benar sampai iya ya. Nah, gitu ya. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Jadi Daud itu melihat di masa depan ya. Kita. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, ya bicara kepada Yesus. Yesus Bapa Tuhan ya bicara kepada Yesus. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saya lihat ini akan diulang-ulang di dalam perjanjian baru juga. Dulu saya pikir kita ini sudah terima Yesus, diberikan selengkap senjata Allah, tunduk kepada Allah, kita harus lawan iblis. Lawan seolah-olah yang berperang kita. Iya berperang, memang peperangan rohani kita. Tapi kalau kita teliti, misalnya ayat-ayat tentang peperangan rohani itu, bukannya kita yang samper-samperin gitu, bukan. Dan dia di atas lagi, kita di bawah.
dia di gunung jauh lagi, atau di tempat-tempat yang wah aneh-aneh deh. Bukan saudara, kita yang duduk di tempat yang maha tinggi. Tadi kita, attitude kita adalah duduk di tahta. Dan musuh-musuh itu satu persatu ditaruh di bawah kaki kita. Jadi peperangan milik siapa? Milik Tuhan. Nanti kita baca ayatnya bagian terakhir. Tapi kita lihat dulu kenapa. Ya, jadi pertama Yesus. Jadi sikap Yesus, Bapa ini berkata kepada Yesus yang bangkit, ya, bahwa musuh-musuhmu itu saya taruh di bawah, menjadi tumpuan kakimu. Ini bicara juga pada zaman Alkitab, semua musuh-musuh yang dikalahkan diarak-arak gitu ya, dirantai, terus ditaruh di depan raja, dan raja tinggal jadi tumpuan kaki injak. Footstool, ya. Nah, itu bicara apa? Penaklukan. Saudara, ini dengan satu ayat ini aja udah luar biasa. Tapi kita teruskan ya. Bagaimana di dalam perjanjian baru, Efesus 1 ayat 20 ya, saya baca. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Ya, lihat ya. Kita bicara Yesus dulu nih. Yesus mati dan bangkit. Mati, selesai pekerjaannya. Terus dibangkitkan karena pembenaran kita. Sama-sama katakan, Yesus dibangkitkan karena pembenaran saya. Saudara nggak usah lagi diburu, seolah-olah diburu dosa, atau Tuhan itu memburu dosa saudara, siap-siap pentung, enggak ya. Karena apa? Karena Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita, ya, dari antara orang mati, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Sama tadi ya, seperti Mazmur 110 ayat 1, mendudukan. Saudara kalau ingat Yesus sebagai imam besar, agung, ya, nggak mungkin bisa duduk kalau belum selesai. Kenapa imam-imam di perjanjian lama tidak ada tempat duduk di baitnya Musa, ya, di tabernakel Musa? Karena tidak akan pernah selesai. Ya, imam-imam di perjanjian lama tidak pernah selesai. Setiap hari, setiap tahun sekali juga. Kenapa jadi setahun sekali? Tadinya tiap hari, Pak. Tahun sekali karena Tuhan menjaga, ya. Kalau mereka nggak kudus, mati soalnya gitu. Ya. Nah, perhatikan nih. Udah duduk, perhatikan duduknya di mana? Di tahtanya ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Jadi orangnya ya, raja-raja, presiden-presiden, penguasa-penguasa. Ya, dan kerajaan dan kekuasaan, kerajaan dan pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, wilayahnya. Ya, kekuasaannya sampai mana? Batasnya, kerajaan sampai mana? Ini jauh lebih tinggi, sama-sama katakan jauh lebih tinggi Yesus ya. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi saudara tuh nggak mau, kalau kita dengar gini, kita didudukan bersama Yesus ya. Nanti kita baca ayatnya, tapi kan kita lihat Yesus dulu. Yesus posisinya di mana? Disebut tahta itu atau kedudukan duduk di tahta itu di mana? Pokoknya jauh lebih tinggi dari semua yang bisa disebut nama. Apalagi cuman Omikron atau Delta atau virus COVID-19 atau apa, itu udah jauh. Ya, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, artinya apa? Zaman dulu belum ada kan, misalnya COVID-19. Nah, sekarang muncul namanya. Ya, termasuk juga, pokoknya itu jauh di bawah. Dan semua musuh-musuh itu siapa yang berperang? Tuhan yang menaruh di bawah kaki kita. Ayat 22. Sampai 23 tadi ya, saya minta ya. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Tuh ya. Jadi saudara ya, jelas ya. Nah, sekarang kita nih, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dari segala sesuatu aja, ya, Yesus itu kepala. Di atas tadi, jauh lebih tinggi dari semua nama. Dan jemaat adalah tubuh. Sama-sama katakan, saya adalah tubuh. Di ayat yang lain dikatakan, saya daging Kristus, tulang Kristus. Ya, tuh ya, 23, baca sama-sama.
jemaat saya katakan yang adalah tubuhnya. Selesai kan? Kalau Tuhan taruh di bawah kaki Yesus, berarti jemaat ada tubuhnya, dia di bawah kaki kita. Yaitu kepenuhan dia. Nah, udah bicara kepenuhan, saudara, udah nggak ada bedanya. Makanya kita katakan kan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Kepenuhannya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi apa Yesus kan? Segalanya Yesus. Saudara bilang, Yesus kesehatan saya, Yesus kemakmuran saya, Yesus keuangan saya, Yesus keberhasilan saya, hikmat saya, kebenaran saya, kekudusan saya, penebusan saya. Makanya saudara dengar firman Tuhan, lama-lama kan ketemu tuh, dapat. Saudara sedang menghadapi raksasa apa? Masalah kan, raksasa itu masalah apa ya? Yang berperang Yesus, yang berperang Tuhan. Tuhan taruh di bawah kaki Yesus. Makin nyambung ya. Ya mau namanya apa kek, masalahnya apa, ya persoalannya keuangannya sama siapa, sama bank apa kek misalnya. Paham ya? Amin ya. Jadi dia tadi duduk dikatakan sudah selesai ya, sekali dan untuk selama-lamanya ya. Jadi kalau ditanya itu kan dulu, enggak, sekali dan untuk selama-lamanya katakan. Ya, makanya dia duduk senantiasa ya, untuk selama-lamanya tuh. Sama-sama kata untuk selama-lamanya. Ya, jadi korbannya satu korban saja, sekali dan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kekal, continue. Sama-sama katakan continue, kekal. Nah, ini yang saudara perlu dengar dan saudara dengar terus, lama-lama kan ada yang nyangkut dalam kehidupan kita. Dan ketika kita ada kan orang bilang gini, bukan ada orang bilang, orang dunia bilang gini lah. Ya namanya orang hidup pasti ada masalah. Tadi saya lihat YouTube lagi makan, dia makan apa, daun pepaya. Istrinya bilangnya hidup udah pahit, jangan makan yang pahit karena daun pepaya kan pahit. Semua ngomongnya begitu lemes kalau berkata yang negatif gitu, yang salah. Nah saudara dan saya belajar berbahasa duduk, berbahasa makan yang baik. Makan apa Pak hidangannya? Ya rumput hijau misalnya. Maksudnya hidangannya apa? Hidangannya sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Itu saya makan tuh. Saya aminkan tuh. Ya tadi musuh-musuh saya Tuhan taruh di bawah kaki saya. Iblis mah gak bisa apa-apa. Nah ya jadi begitu luar biasa ya, begitu jelas ya. Nah, sekarang kita kan tadi udah pas kita kan. Jadi kita didudukan bersama Yesus dibilang ya. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, nah ya, di dalam Kristus Yesus, katakan saya ada di dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan ia telah membangkitkan kita juga. Jadi Yesus, kita mati bersama Yesus dikatakan ya, kita dibangkitkan bersama Yesus. Ya, ciptaan baru. Sama-sama mengatakan ciptaan baru. Saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, udah dikubur. Ya, jadi manusia lama Melki, pokoknya kalau itu Mesir yang masih ngejar-ngejar, sudah terkubur. Binasa, habis. Pak, masih Pak. Jangan dilihat lagi. Udah biarin aja. Ya, pandang Yesus. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Nah, ini memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga, berarti kan tempatnya apa? Tahta kan, sit together. Ya tuh. And made us sit together in the heavenly places in Christ. Jadi di dalam Kristus ini, makanya judulnya apa? Miliki sikap duduk di tahta. Ya, Pak, kalau duduk di tahta saya nggak kerja dong. Saya duduk aja nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan saudara. Sekalipun Ratu Inggris misalnya Elizabeth datang ke Indonesia, emang dia tahtanya di Inggris kan, dia nggak bawa-bawa dudukan gitu, tempat duduknya dibawa kemana-mana. Semua orang juga tahu itu Ratu Elizabeth bertahta di kerajaan Inggris. Saudara, boleh aja saudara ada di dunia ini mengembara istilahnya. Ya kita ada di dunia tapi kan bukan dari dunia. Tapi kita, kedudukan kita adalah Kristus, anak Allah gitu ya. Kedudukan kita in heavenly places tadi. Nah itu sikap kita, attitude kita harus sesuai. Perkataan kita sesuai.
Amin. Terus dengar ya, waktu saya bilang attitude kita harus sesuai, sikap kita harus sesuai, itu bukan tuntutan, itu apa? Posisi. Tadi kan Kristus kepala, saya tubuh. Kepala misalnya kan, ya, misalnya orang bilang tadi, ya ini cerita, ya suka sakit punggungnya. Ya kita bilang, kepala saya di surga tuh nggak sakit punggungnya, Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat, paling gampangnya gitulah. Sama-sama katakan kepala sehat, tubuh sehat. Firman juga bilang kalau biarpun yang sakit misalnya cuman kelingking kita, kepalanya juga nyut-nyutan kan, cantengan misalnya. Nah kita tahu kan, Yesus di kepala kita baik-baik, sehat-sehat, dimudahkan, demikian tubuh kita di bumi. Karena tubuhnya, amin, itu throne attitude, sikap duduk di tahta. Kedudukan, posisi. Saudara, bab 8 ini benar-benar kita miliki itu, kita miliki kemenangan, kita memiliki supply, kita memiliki perlindungan surga, backup surga, semuanya. Saudara bisa berkata gini, saya duduk bersama Yesus, saya memiliki throne attitude. Kalau setan-setan apapun bentuknya, roh-roh jahat menyerang atau apapun, firman Tuhan juga bilang, kita di backup sama apa? Sama 2/3 malaikat-malaikat. Ya suruh aja malaikat perangin tuh roh-roh jahat semuanya. Mana bisa menang iblis, musuh-musuh itu. Dan itulah Tuhan yang berperang buat kita. Musuh-musuh letaknya di bawah kaki saya. Sikap itu ya bukan kesombongan, tetapi sikap rest. Sikap tenang ya di dalam Yesus. Makanya kita berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B itu. Ya, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama-sama katakan sama. As he is. As he is. Sebagaimana dia, Tuhan Yesus is. Is itu bicara apa? Sekarang. Present tense, sekarang. Kalau sebagaimana Yesus dulu di bumi aja 2000 tahun yang lalu udah luar biasa kan? Tapi kalau sekarang is, lebih lagi. Bukan lebih, Tuhan Yesus yang berubah ya. Dulu aja Yesus menyembuhkan, Yesus berjalan di atas air, mujizat-mujizat terjadi. Kalau is sekarang bukan. Dia di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dikatakan demikian, so are we in this world. Sekarang. Suatu alat yang luar biasa. Saudara, ketika saudara merenungkan aja. Misalnya satu hari merenungkan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus hidup di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, demikian saya di bumi sekarang ini. Saudara, nggak kekurangan apapun. Amin. Ya, Tuhan itu udah dari awal. Kenapa Tuhan itu bicara rest? Tadi saya udah bilang ya. Tuhan itu waktu menciptakan Adam kan ditaruh di taman. Semua buah-buahan boleh dimakan. Mana ada dia harus dengan berpeluh, macul gitu. Nggak ada. Amin. Dan bukan di padang gurun juga. Jadi kalau kehidupan kita masih nggak seperti di Taman Eden atau Taman Firdaus, saudara tetap perkatakan aja yang saudara mau lihat. Ya, karena rest itu pemberian ya, gift. Pemberian yang terbesar. Amin. Ya. Jadi sekali lagi ya, duduk dulu. Ya, rest dulu. Walau ada musuh-musuh, pokoknya duduk dulu. Ada penyakit, gejala-gejala palsu, tagihan-tagihan, debt collector, ya, khawatir masa depan anak-anak, nilainya jelek atau apapun. Saudara, apa ya, duduk dulu aja, percaya. Ya, karena musuh-musuh itu, masalah-masalah itu adalah pihak yang sudah dikalahkan. Amin. Ya, tadi dikatakan musuh-musuh ditaruh di bawah kita. Jadi sama-sama katakan, bagian saya duduk. Bagian saya rest. Karena duduk bersama Yesus ya rest. Ya, peperangan milik Tuhan. Amin. Ya, Tuhan udah bilang ya, musuh terakhir. Jadi musuh-musuh ditaruh di bawah kita sampai musuh terakhir sudah dikalahkan, yaitu maut. Jadi
Itu bicara apa? Nanti terakhir ketika kita pengangkatan, kita diganti nih tubuh fana ini, kemah ini, dengan tubuh apa? Tubuh kemuliaan sama dengan Yesus, ya. Yesus sudah menang, maaf. Jadi kita duduk ngapain? Ya menantikan. Jalan aja, masuk kanan, jalan aja. Saudara, ya hadapi, ya kalau saya sering cerita ya, waktu dulu saya punya toko, kalau ada orang bilang, Pak Melki ngumpet, ada preman gitu ya kan, pegawai saya bilang ngumpet, suruh masuk aja. Siapa? Sini. Saya bilang, toko ini punya bapak saya panglima. Saya duduk di posisi namanya, saya anak panglima. Saya udah tunggu, kalau dia nanya aja, bapaknya siapa? Oh, bapak saya panglima, bintangnya nggak kehitung, saya bilang. Saudara boleh keluar lihat ke langit sekarang, bisa nggak hitung bintang bapak saya? Nggak bisa, ya. Ya. Dan kalau dia masih tanya lagi, saya akan bilang, bapak saya namanya Yesus. Tapi ketika saya bilang bapak saya panglima, semua mau preman, mau preman pangkat berapa, mau polisi, mau bawa tentara, bawa apa, ketika saya duduk tenang, mereka punten-punten permisi dan pergi. Saudara, ternyata orang Kristen itu benar-benar berkuasa, hanya nggak sadar aja gitu. Gimana Pak contohnya di Alkitab? Iya, saya cuma ingat aja misalnya Daud, ya, dia masih gembala, 2-3 ekor gembala bapaknya dia jaga. Suatu ketika dia disuruh bapaknya bawa makanan, perbekalan buat abang-abangnya yang berperang. Kasih bawa roti, bawa keju. Dan dia lihat Goliat di situ. Dan dia bilang apa? Waktu dia akhirnya maju juga. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Saudara pernah berpikir nggak bahwa raksasa Goliat tuh nggak ngerti apa yang Daud ngomongin? Tapi dia berkatakan apa? Perkatakan kebenaran. Itu yang dia berkatakan. Sementara yang lain berkata apa? Firman Tuhan bilang, hati mereka semua meleleh. Waduh, Goliat tingginya hampir 4 meter. Lihat aja pedangnya gitu tajam. Waduh, ini masalah besar nih. Nantangin lagi 1 lawan 1. Siapa yang sanggup? Padahal orang yang paling besar waktu itu, paling tinggi adalah Saul, Raja Israel. Paling tinggi dia. Badannya paling besar. Lumer juga hatinya. Daud, bocah bocil, bocah cilik, masih kecil, masih muda. Nah itu perkataan. Saudara, contoh itu maksud saya. Contoh yang sederhana. Mati nggak tuh Daud diinjek-injek atau dimakan sama, atau dipenggal sama Goliat? Enggak faktanya. Faktanya dia cuma pakai alih-alih dia, kepalanya Goliat, jidatnya bolong dan roboh. Siapa yang arahkan? Siapa yang berperang? Ya Tuhan. Masa lawan ketapel begitu? Ini apa, raksasa profesional, prajurit profesional lawan gembala tukang ngangon kambing. Saudara, itu Tuhan berperang. Ya, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah itu ya. Kita nih sebenarnya keep your mouth shut gitu ya. Mulut kita tuh kebanyakan ngomongnya kan kalau ada masalah itu yang diomongin. Persoalan itu yang diomongin. Padahal Tuhan yang berperang. Dan Tuhan sudah mengalahkan musuh 2000 tahun yang lalu. Amin. Ya, jadi masalah-masalah raksasa-raksasa itu yang menghalangi antara orang Israel dengan Kanaan. Ya, tapi Tuhan yang berperang tetap. Ya, ingat ya, saya tutup dengan ini. Cara Tuhan itu berbeda memang dengan cara-cara dunia. Jadi kalau manusia itu bilang gini, aduh kalau saya punya uang nih, saya baru tenang deh gitu. Aduh kalau tagihan saya atau utang saya udah beres, saya baru bisa rest deh, Pak Melki. Jangan, firman Tuhan bilang ini,
tinggal rest dulu sebelum hasil. Itulah Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanan kita. Tuhan menyediakan, katakan, Tuhan menyediakan hidangan pesta di hadapan lawan-lawan saya. Kalau Tuhan yang menyediakan hidangan, lawan-lawan bisa gigit kita nggak? Nggak bisa, saudara. Ya, Tuhan akan mendemonstrasikan itu musuh-musuh kita semua dibabat habis. Gunung-gunung persoalan kita itu jadi tanah rata. Haleluya, saudara yang mendengar kabar baik di YouTube channel dan saudara berkata, saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya belum kenal dan saya sekarang hari ini dengar, hati saya tersentuh dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara, bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Mari ikuti doa dengan saya, karena dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di kedudukan tahta, ya, di posisi tahta yang maha tinggi. Saya anak yang paling Tuhan cintai, dan saya memiliki attitude, sikap tahta, kedudukan Yesus, dan terima semua warisan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.